Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pagi ini Bu Emma akan menyampaikan materi matematika yang ada di tema 8, subtema 3 dan 4 tentang cara menyajikan data dalam bentuk diagram. Ya, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu agar diberi kemudahan untuk memahami dan bertambah pengetahuan kita. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahm. Amin ya rabbal alamin. Membaca data yang disajikan dalam bentuk diagram. Data yang telah dikumpulkan dapat disajikan dalam bentuk diagram. Penyajian data dalam bentuk diagram akan memudahkan pembaca memahami informasi dari data tersebut. Berikut ini adalah contoh data dan juga diagramnya. Ardan mencatat jumlah warna bendera yang digunakan. Berikut ini hasil catatan Ardan terkait dengan jumlah bendera yang dipasang. 1. Jenis bendera warna merah itu ada sebanyak 5 orang atau ditulis dalam 5 ditemukan. Kuning ada 8 dan hijau ada 3. Jika dibentuk dalam bentuk diagram, bentuknya seperti di bawah ini ya. Kita buat dulu di samping itu angkanya, lalu kita buat gambarnya sesuai dengan warnanya. Menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk diagram. Menafsirkan data berarti mencari informasi lebih lanjut atau informasi yang tersirat dari data yang disajikan dalam bentuk diagram tersebut. Perhatikan contoh diagram di bawah ini, ya, diagram tentang banyak tanda kecakapan khusus yang dimiliki oleh 4 anggota pramuka berikut. Ya, jadi sana di sampingnya kita tulis dulu, di situ ada angka 2, 4, 6, 8, 10, itu artinya kelipatan dari angka 2. Kemudian di bawahnya ada nama-nama anak, yaitu ada Komang, Dedi, Fitri, dan Dayu. Dari diagram tersebut, kita dapat mengetahui Komang memiliki 6 tanda kecakapan, Dedi memiliki 8 tanda kecakapan, Fitri memiliki 8 tanda kecakapan, dan Dayu memiliki 10 tanda kecakapan. Dari diagram yang tadi kita lihat, kita juga dapat menggali informasi lain dari diagram tersebut seperti berikut. Siswa yang memiliki tanda kecakapan paling sedikit adalah Komang, dan siswa yang memiliki tanda kecakapan paling banyak adalah Dayu. Dari diagram yang tadi juga kita dapat mengambil kesimpulan selisih tanda kecakapan yang dimiliki Dayu dan Fitri adalah 10, kita kurangi 8 jadi selisihnya sama dengan 2. Jumlah tanda kecakapan yang dimiliki keempat siswa tersebut adalah, kita jumlahkan saja, 6 tambah 8 tambah 8 ditambah dengan 10 hasilnya sama dengan 32. Itulah cara menafsirkan data dalam bentuk diagram. Menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Data yang disajikan dalam bentuk diagram batang akan lebih mudah dibaca dan dipahami. Dari diagram batang, kita dapat mengetahui hal-hal berikut. Yang pertama, data tertinggi. Kedua, data terendah. Ketiga, selisih antar nilai data. Keempat, jumlah antar nilai data. Kelima, jumlah seluruh data. Berikut adalah contoh data yang ada di buku paket halaman 213. Ya, di sana ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan banyak buku yang terkumpul. Jadi kelas 1 itu ada 20, kelas 2 24, kelas 3 32, kelas 4 ada 32, kelas 5 ada 24 dan kelas 6 ada 36. Diagram yang akan kita buat akan menggunakan tanda seperti berikut ya, seperti tanda bintang, seperti itulah. 4 buah buku diwakili dengan satu tanda itu. Artinya satu tanda itu bernilai 4 ya. Diagram akan berbentuk seperti berikut ini ya. Kita lihat ya, bentuknya seperti berikut ini. Ya, kelas 1 berarti mewakili tadi ada 20 ya. Berarti kan satu bentang itu bernilai 4. 4 kali 5 itu sama dengan 20. Terus kelas 2 itu ada 24 atau satu bintang itu mewakili 4. 4 kali 6 sama dengan 24. Kelas 3 itu ada bintangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dikali 4 sama dengan 32. Sama dengan kelas 4 ya. Kelas 5 itu sama dengan kelas 2 ya, ada 24. Dan kelas 6 yang terakhir itu yang paling banyak ada 36 ya, atau 9 tanda bintang. Silakan buka buku paket halaman 220. Di sini adalah data buku yang terkumpul dalam kegiatan bakti sosial donasi buku SD Nusantara berdasarkan jenisnya. Yang pertama buku cerita ada 30, komik 40, buku ilmu pengetahuan 36, buku keterampilan 32, kamus 10, buku mewarnai 20.
ternyata ada beberapa buku yang kondisinya kurang layak diberikan atau rusak. Jadi kita hitung berapa buku yang tersisa, ya. Kita akan menghitung sisa buku di halaman 221. Kita tinggal mengurangi aja banyaknya buku dengan buku yang rusak. Contoh, buku cerita itu ada 30, banyaknya yang rusak 4, berarti 30 dikurangi 4 ya. 30 dikurang 4 hasilnya 26. Dan seterusnya diisi di buku paket halaman 221. Ya, gue merasa sekian dulu materi matematika di tema 8, subtema 3 dan 4 berikut ini. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.